Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kekuatan bahan pertemuan ke-12 dengan tema deformasi plastis pada balok. Jadi di pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai deformasi plastis yang terjadi pada balok. Untuk pertemuan kemarin kita mempelajari tentang defleksi elastis pada balok ya. Nah, apa itu deformasi? Ada yang pernah dengar? Oke, deformasi merupakan perubahan bentuk yang terjadi akibat pembebanan. Nah, di sini deformasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah deformasi elastis dan yang kedua deformasi plastis. Nah, apa itu deformasi elastis dan apa itu deformasi plastis? Nah, deformasi elastis merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada benda akibat dia diberikan pembebanan, namun ketika pembebanan itu dihilangkan, benda itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi ketika awalnya benda itu lurus, misalkan dia diberikan pembebanan, dia menjadi bengkok, kemudian ketika pembebanan dilepaskan itu dia akan kembali ke bentuk semula, lurus lagi. Nah, itu yang dinamakan elastis. Ada yang bisa memberikan contoh dari deformasi elastis dalam kehidupan sehari-hari? Coba silahkan. Contoh dari deformasi elastis itu seperti apa? Dari deskripsi yang telah disampaikan. Seperti per ya, ketika tahu per ya, ketika per diberikan pembebanan di ujungnya, dia akan mengalami perubahan bentuk menjadi menyusut, namun ketika dia dilepaskan itu dia akan kembali ke bentuk semula gitu. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai deformasi plastis. Kira-kira apa itu deformasi plastis? Coba apa? Oke, berarti kebalikan dari deformasi elastis tadi. Sedangkan deformasi plastis itu ketika benda diberikan pembebanan, dia mengalami perubahan. Dan ketika pembebanan tersebut dilepaskan, itu perubahannya akan tetap terjadi atau dia terjadi secara permanen. Meskipun beban yang bekerja pada benda tadi itu ditiadakan. Karena beban tersebut sudah melewati batas elastisnya, sehingga dia mengalami deformasi plastis, dan pada daerah ini disebut daerah plastis. Jadi di sini beban diberikan pembebanan, pada awalnya dia akan mengalami deformasi elastis, namun ketika beban terus ditambahkan, dia akan mengalami deformasi plastis sehingga benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini misalkan sebuah plat yang diberi beban secara terus-menerus secara bertahap akan mengalami deformasi. Pada awal pembebanan akan terjadi deformasi elastis, sampai pada kondisi tertentu bahan tersebut akan mengalami deformasi plastis. Pada awal pembebanan, bahan
di bawah kekuatan luluh bahan akan kembali ke bentuk semula atau dia mengalami deformasi elastis tadi ya, karena sifat elastis bahan tersebut. Namun ketika beban terus ditingkatkan dan melebihi kekuatan luluhnya atau yield point yang dimiliki dari plat tersebut, maka akan mengakibatkan plat tersebut mengalami deformasi plastis sehingga dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, sebagai contohnya, misalkan ini ada sebuah plat ya, kita memberikan pembebanan di atas plat tersebut. Ketika dia sudah melewati batas elastisnya, dia akan plastis menjadi seperti ini. Jadi dia akan mengalami deformasi, perubahan bentuk. Dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semula seperti ini ketika beban di tengah sini dilepaskan. Paham ya sampai di sini? Jadi sudah tahu apa itu deformasi. Deformasi itu ada dua, elastis dan plastis. Apa itu deformasi elastis sudah tahu, apa itu deformasi plastis sudah tahu. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menghitung deformasi plastis tersebut. Ini sebagai contohnya ya, ketika ada sebuah balok diberikan pembebanan pada sentralnya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk ya, yang tadinya lurus menjadi melengkung. Nah, ketika luas penampangnya digambarkan ya, ketika sudah terjadi deformasi itu, luas penampangnya ketika digambarkan akan seperti ini. Nah, misalkan kita ambil tengah-tengahnya, ini adalah netral axis atau garis netral ya, di tengah-tengah sini. Nah, kemudian di bagian atas garis netral ini dia mengalami kompresi atau tekanan, sedangkan di bagian bawah garis netral ini dia mengalami tension atau tarikan. Jadi di bagian ini netralnya ya, nah di bagian atas ini dia mengalami compression, sedangkan di bagian bawah garis netral ini mengalami tension atau tarikan. Nah, untuk rumus menghitung deformasi plastis ini adalah kita momen plastis sama dengan modulus plastis dikalikan dengan tegangan lelehnya. Nah, untuk modulus plastis ini bergantung pada luas penampangnya, apakah dia berbentuk persegi ataukah lingkaran. Nah, untuk momen plastis ini sebenarnya sudah pernah dipelajari ya di bab 8 terkait tegangan pada balok. Itu ada tegangan plastis ya, sudah pernah dipelajari, sehingga untuk mengingat materi tersebut silahkan bisa dibuka lagi. Nah, dimana ketika balok terjadi ketika deformasi plastis pada balok dengan penampang persegi. Nah, ketika penampang balok berbentuk persegi ini ya, pada awalnya sebelum terjadi pembebanan, penampangnya seperti ini. Ini lebar dari penampangnya disimbolkan B, kemudian ini kedalaman disimbolkan D atau H, atau ini misalkan B ya, ini lebarnya, atau ini kedalaman dari penampang, atau panjang dari penampang gitu ya, disimbolkan D, bisa disimbolkan D, H. Nah, ketika balok tersebut diberikan pembebanan hingga mengalami deformasi plastis, maka penampangnya akan menjadi seperti ini. Ini di tengah garis netralnya, kemudian yang bagian atas netral ini mengalami kompresi, yang bagian bawah ini mengalami tension atau tarikan.
tadi panjangnya di sini D ya, sehingga kalau dari ujung sini sampai ujung sini setengah D ya, dari sini sampai sini juga setengah D, sehingga jarak antara tension dan compression ini adalah setengah D juga karena dia berbentuknya persegi. Nah, sehingga nilai modulus plastisnya itu adalah 1/4 B dikalikan D kuadrat. Nah, maka momen plastisnya itu adalah modulus plastis dikalikan tegangan lelehnya. Berarti modulus plastis tadi 1/4 B D kuadrat dikalikan tegangan lelehnya, sehingga rumus momen plastis yang terjadi pada balok dengan luas penampang persegi itu adalah 1/4 B D kuadrat dikalikan tegangan lelehnya. Sedangkan untuk balok dengan luas penampang lingkaran, nilai modulus plastisnya adalah 1/6 D pangkat 3, sehingga momen plastisnya adalah 1/6 D pangkat 3 dikalikan tegangan lelehnya. Sampai di sini paham ya? Jadi nanti untuk melakukan perhitungan deformasi plastis itu disesuaikan dengan penampangnya itu berbentuk apa, persegi atau lingkaran. Nah, agar lebih memahami materi ini dan bisa melakukan perhitungan deformasinya, silahkan ambil alat tulis, siapkan alat tulisnya dulu. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, sudah disiapkan ya alat tulisnya. Kita menuju ke contoh soal. Misalkan, sebuah balok terbuat dari baja diberikan gaya pada titik B sebesar 1200 pon. Balok tersebut memiliki tegangan leleh sebesar 38.000 pounds per inch kuadrat. Kemudian balok tersebut memiliki penampang berbentuk persegi panjang dengan lebar B dan kedalaman sebesar 1,6 B. Panjang balok tersebut atau L-nya itu sebesar 40 inch. Maka yang ditanyakan di sini adalah berapa lebar penampang saat terjadi deformasi plastis pada balok tersebut dan berapa luas penampang saat terjadi deformasi plastis pada balok tersebut. Nah, seperti ini gambarnya. Ini penampangnya, panjangnya A sampai C itu 40 inch. Kemudian dia diberikan pembebanan di netralnya ya. Diberikan pembebanan di sentralnya sebesar 1200 pon, sehingga jarak antara A hingga B itu sama dengan jarak antara B hingga C, itu sebesar 20 inch. Nah, sebelum balok tersebut diberikan pembebanan, ini seperti ini gambaran penampangnya. Di sini netralnya, kemudian netral sampai ujung, ini besarnya 0,8 B karena kedalaman di sini adalah 1,6, berarti di tengah-tengahnya itu 0,8. Kemudian untuk lebarnya itu tadi B. Nah, setelah dia diberikan pembebanan, dia melewati batas elastisnya sehingga dia mengalami deformasi plastis. Jika digambarkan akan seperti ini. Nah, di sini netralnya, di atas sumbu netral itu dia mengalami kompresi, kemudian di bawahnya dia mengalami tension. Nah, sekarang silahkan coba dikerjakan untuk A dan B ini. Berapa sih lebarnya dan berapa sih luas penampangnya? Coba silahkan dikerjakan dulu.
Oke, ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke, saya kasih waktu lagi ya. Oke, sudah? Masih belum. Ya udah, kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, dari soal ini, reaksi yang terjadi pada A dan B itu berarti tadi 600 pon ya. Nah, langkah awal yang kita lakukan untuk menjawab soal A itu adalah kita menentukan momen lentur yang terjadi pada titik B, momen lentur atau momen pastisnya, karena dia mengalami deformasi pastis. Berapa sih besar momen pastis yang terjadi pada B? Masih ingat untuk menghitung momen, rumusnya apa? Oke, benar. Untuk menghitung momen, rumusnya gaya yang diberikan dikalikan jarak tersebut. Nah, di sini gaya yang diberikan, misalnya kita ingin menghitung di titik B ya, dari titik C maupun dari titik A, karena bebannya ini terjadi di sentralnya ya, berarti gaya di titik C itu 600, kemudian jaraknya dari C ke B itu 20 in, sehingga 600 pound dikalikan 20 inch itu 12 punch in. Nah, di sini kita menemukan momen pastis yang terjadi di titik B itu sebesar ini. Jadi di titik B sebesar 12.000 punch in. Nah, setelah kita menghitung puncaknya, kemudian kita lihat soal tadi luas penampangnya itu apa. Nah, di soal luas penampangnya itu persegi panjang. Nah, masih ingat kan ya rumusnya untuk momen pastis pada luas penampang berbentuk persegi panjang, dimana momen pastisnya adalah modulus pastis dikalikan tegangan lelehnya. Untuk modulus pastis dari balok ini dengan luas penampang segi panjang itu adalah 1/4 BD kuadrat, sehingga kita tinggal masukkan angkanya ya. 1/4, B nya tadi adalah B kecil, kemudian D nya itu senilai 1,6 B, sehingga kita kuadratkan, kemudian besarnya tegangan lelehnya itu adalah sebesar 38.000. Oke, ini 1,6 B kuadrat itu sama dengan 2,56 B kuadrat. 1,6 B dikuadratkan itu hasilnya 2,56 B kuadrat, kemudian ini dikalikannya 1/4 B dikalikan 2,56 B kuadrat dikalikan 38.000, sehingga hasilnya 24.320 B pangkat 3. Nah, tadi kan kita sudah menghitung momen pastis di puncaknya itu sebesar 12.000, sehingga kita masukkan di sini 12.000 itu sama dengan 24.320 B pangkat 3. Nah, kita hitung berapa B pangkat 3 nya, berarti 12.000 dibagi 24.320, maka nilai B pangkat 3 nya itu sebesar 0,493. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai berapa sih nilai B nya, berarti 0,79 inch.
Nah, ini jawaban yang pertama. Berarti berapa lebarnya atau berapa nilai B-nya itu berarti 0,79 inch. Setelah ini kita lanjut untuk menjawab soal yang B. Soal yang kedua ya. Tadi berapa sih luas penampangnya? Kita masih ingat ya, luas penampang tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, luas penampang persegi panjang itu apa? Panjang dikalikan lebar. Nah, coba dari hasil tadi silahkan dihitung berapa sih luas penampangnya. Oke, berarti luas penampang itu rumusnya apa tadi? Panjang dikalikan lebar, dimana panjang atau kedalaman ini sebesar 1,6B, kemudian dikalikan lebarnya ini B. Nah, tinggal dimasukkan tadi nilai B-nya 0,79 ya. Berarti 1,6 dikalikan 0,79 dikalikan 0,79, sehingga hasilnya luas penampangnya itu sebesar 0,995 inch kuadrat. Ini kita sudah menjawab pertanyaan yang B. Sampai sini sudah paham ya? Oke, bagus, sudah paham semua. Jadi saya harap nanti ketika mengerjakan soal latihan maupun soal ujian itu kalian sudah memahaminya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.